Nah, para mufassirin berkata, ini kenapa kok perintah sholat sering digandeng dengan perintah zakat? Pertama, karena beratnya menunaikan zakat itu sama seperti beratnya mendirikan sholat. Yang kedua, kemuliaan menunaikan zakat sebanding dengan kemuliaan mendirikan sholat. Bahkan sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, man farraqa baina sholati wa zakati la'aqtulannakum. Bayangin tuh, pakai dua harfun li taukid. Siapa yang misah-misahin sholat sama zakat, mau sholat tapi nggak mau zakat, sungguh bener-bener bakal saya perangin dia. Makanya di zaman beliau ada yang disebut dengan perang Riddah, perang melawan orang-orang murtad yang ketika Rasulullah wafat sudah tidak mau lagi bayar zakat. Hati-hati nih ikhwah. Sementara lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menerangkan di dalam firman-Nya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Siapa orang punya kekayaan menimbun emas dan juga perak, karena emang orang dulu diukur kekayaannya dari emas dan juga perak. Kalau sekarang kan dari saldo ATM, sawah, kontrakan, kendaraan dan lain sebagainya. Wala yunfikunaha, tapi dia nggak mau infakin. Nah, ini kata mufassirin ada dua, ada infak mafruḍah, ada infak mutatawwi'ah. Yang fardu namanya zakat, yang sunnah namanya sedekah. Nah, begini nih, orang punya kemampuan tapi dia nggak mau keluarkan infaknya, nggak mau zakat. Fabashirhum, maka berikan kabar gembira buat mereka. Jadi bersyukurlah orang-orang yang nggak mau zakat dapat kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Bi'adzabin alim. Jadi kabar gembira buat orang-orang yang nggak mau zakat itu azab yang pedih, apalagi kabar buruknya. Kan begitu. Bahkan Allah lanjutkan lagi firman-Nya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian nanti pada hari kiamat itu emas dan perak yang ia timbun Allah lelehkan tuh di api neraka. Jadi kira-kira kalau emas sama perak bisa sampai meleleh, kira-kira tuh api panas bakal atau bukan? Udah biangnya panas. Jadi kalau kita baca kitab Ahlunar, jadi api sekarang nih yang di dunia yang kita pakai itu hasil dari satu titik api neraka jahanam yang Allah bilas dengan 7 samudra, itu sampai-sampai 7 samudranya kering. Jadi kata pengarang kitab itu, kalau ente emang berani ngelawan Allah, yaudah ntar ente pulang masak air. Sampai mendidih itu air, ente masukin jari ente, enggak usah lama-lama, semenit aja. Kalau ente kuat silakan tuh lawan Allah. Kalau ente nggak kuat berburu dah taubat. Yang api di dunia aja kita nggak kuat, apalagi sama api di neraka. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan Allah, maka nanti ketika dilelehkan itu emas dan juga perak, disetrika tuh jidatnya orang-orang yang nggak mau infak. Mufassirin berkata, kok bisa jidatnya disetrika? Karena ketika dia diminta infak, jidatnya mengkerut. Assalamualaikum fulan, saya minta infaknya, saya nagih zakatnya. Apa sih ini mengkerut jidatnya? Nanti disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma jidatnya, wa junubuhum, tapi juga perutnya, lambungnya. Bagaimana tidak, infaknya harus ia keluarkan, hak orang lain yang harus ia tunaikan, tapi malah dimakan sendiri, dimasukin ke dalam perut sendiri, disetrika tuh nanti lambungnya. Wa zuhuruhum, bahkan juga tulang punggungnya. Kita sering mendengar istilah ayah, suami adalah tulang punggung keluarga. Ini hati-hati nih. Kalau tulang punggung keluarga ini tidak bisa membimbing keluarganya kepada jalan Allah, mengatasnamakan ingin bahagiain anak istri tapi tidak mengeluarkan infak zakat sedekah, hati-hati, disetrika juga nanti di tulang punggungnya. Masya Allah, na'udzubillah. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan Allah, kesalahan umat dalam melaksanakan zakat fitrah ini begini. Kita selaku warga negara Indonesia mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. Memang dalam fiqhul Islam mu'adilah itu boleh menggabungkan pendapat mazhab selama tidak membatalkan ibadah tersebut. Oke, contoh. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat kunut subuh itu adalah sunnah. Nah, lantas kita bermakmum kepada mazhab yang tidak menyunnahkan kunut tersebut. Kan kunut itu berkisar antara hukum sunnah ataupun mubah. Jadi meskipun nggak dikerjain, ya nggak jadi masalah. Jadi kan kalau takrif pengertian ulama-ulama dulu, sunnah itu kalau dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak apa-apa. Tapi kalau ulama-ulama sekarang bilang sunnah itu perkara yang dikerjain dapat pahala, ditinggalin rugi. Soalnya umat sekarang begitu. Kalau ditakrifkan ditinggalin nggak apa-apa, ditinggalin pisan. Benar-benar ditinggalin pisan. Nah, maka dari itu ketika ada makmum yang bermadzhab Syafi'i berimam kepada orang yang tidak bermadzhab Syafi'i, nggak jadi masalah karena tidak dilaksanakan atau dilaksanakannya kunut tidak membatalkan sholat subuh. Satu. Kedua, menariknya begini, kan kalau dalam madzhab Syafi'i kalimat bismillah
dalam suratul Fatihah itu kan satu rukun daripada rukun-rukun satu ayat daripada ayat dalam surah Al-Fatihah dan merupakan rukun dalam sholat. Sementara mazhab-mazhab yang lain mengatakan bahwasannya kalimat bismillah ini khususnya mazhab Maliki bukan termasuk ayat dalam suratul Fatihah. Ada hadis juga nanti komparasinya Rasul memulai sholat dengan kalimat alhamdulillah. Ada juga hadis komparasinya nanti Rasul memulai sholat dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau Imam Abu Hanafi, Imam Madzhab Hanafi mengatakan enggak baca Fatihah aja sah sholatnya. Karena emang kalau kita baca al-fiqhu ala madzhab al-arba'ah ini banyak bedanya nih. Ya, mazhab Hanafi. Jadi kalau kata beliau, kan kata Quran, mata yassara minal Quran, yang gampang dari Quran. Enggak dijelasin di situ Fatihah apa bukan. Kan begitu. Nah, maka ketika mazhab Syafi'i mengatakan bismillah ini satu ayat daripada ayat-ayat dalam suratul Fatihah, kemudian mazhab yang lain tidak mengatakan demikian, maka ketika kita tidak membaca satu ayat kurang, tidak sempurna Fatihahnya, maka batal satu rukun, batal salatnya. Sehingga dalam kajian-kajian Fathul Mu'in, kita fikih yang sederhana menurut saya, jadi tidak sah orang yang bermazhab Syafi'i kemudian bermakmum kepada imam yang mazhabnya bukan Syafi'i berkenaan dengan bismillah tadi. Terus gimana Ustaz kalau kita umrah naik haji, kita kan pengen banget nih bermakmum di Masjidil Haram. Sementara notabene imam yang di sana mazhabnya bukan Syafi'i. Udah ente sholat, nanti udahan salam, ente ulang lagi sholatnya. Tapi ada sedikit juga ulama mazhab Syafi'i bilang, oh nggak jadi masalah, tetap sah sholatnya. Nah begitu. Nah sementara sekarang kan begini, mazhab Syafi'i itu aturan zakat fitrah harus menggunakan makanan pokok. Ya kita kan Indonesia pakai beras ya, meskipun Madura jagung, mungkin daerah Ambon, sagu, Kupang sagu. Tapi sekarang keterangan dari jamaah yang domisilinya di sana sudah beras semua sekarang. Sate aja kan pakai itu ya, pakai lontong ya, bukan pakai jagung. Nah ikhwah, maka dari itu orang sebagian berpikir terlalu kaku rasanya kalau zakat fitrah pakai makanan pokok nih. Saya pengen pakai uang, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Siapa yang membolehkan? Itu mazhabnya Hambali, Muhammad bin Hambal. Cuma masalahnya begini, kita pakai aturan mazhab Hambali tapi pakai hitungan mazhab Syafi'i. Atau sebaliknya pakai peraturan mazhab Syafi'i tapi pakai hitungan mazhab Hambali. Jadi sama kayak kita main futsal pakai peraturan basket. Nggak nyambung kan. Kalau main bola pakai kena tangan pelanggaran, kalau main basket kena kaki pelanggaran, bertolak belakang. Nah kita jadi rancu. Nah kita kalau ingin mendalami mazhab Syafi'i, sebagaimana yang saya pernah dengar dari pendapat Ustaz Abdul Somad guru kita, jadi kalau kita mau dalamin mazhab Syafi'i, nanti baca kita mazhab Syafi'i. Salah satunya adalah yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi, itu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Itu kalau nggak salah di jilid pertama ada keterangan bahwa zakat fitrah menggunakan nuqud, menggunakan uang itu aturan dalam mazhab Hambali itu sekitar 3,5 rito, bukan liter, beda. Jadi kalau pakai makanan pokok 3,5 liter, kalau pakai uang bukan berarti umpama seliter 10.000 dikali 3,5 liter, bukan. Tapi 3,5 ritel itu setara kurang lebih dengan 5 liter beras. Jadi 10.000-nya dikali 5 liter, bukan dikali 3,5 liter. Nah kebetulan saya mendiskusikan hal ini langsung dengan Ketua Basnas, Ketua Badan Amil Zakat Nasional. Jadi beliau mungkin juga punya otoritas dalam masalah itu. Jadi kita harus benahi. Jadi jangan sampai zakat fitrah ini kita laksanakan setiap tahun, tapi ada kerancuan dalam pelaksanaannya. Gitu. Nah ikhwah fillah, maka sangat afdol rasanya zakat fitrah ini gimana Ustaz? Kira-kira pakai amil apa enggak? Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan. Dalil ini mendasarkan bahwa zakat itu afdolnya bagusnya pakai amil. Kok bisa begitu? Biar distribusinya lebih merata. Yang kedua, agar antara pemberi dan penerima nggak ketemu. Kalau pemberi sama penerima ketemu, nanti yang memberi timbul rasa ujub, rasa bangga diri, rasa sombong. Yang menerima mungkin dia malu. Kita bisa menyakiti hati si penerima, maka bagusnya pakai amil zakat. Nah, maka dari itu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tidak dipungkiri jumlah fakir dan miskin pasti bertambah di sekitar kita. Cuma masalahnya ini, siapa yang disebut fakir? Siapa yang disebut miskin? Tidak semua orang yang terdampak ekonominya karena COVID-19 ini tidak dikategorikan sebagai fakir miskin. Oke, jadi kalau saya pakai pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, kok pakai Muhammad bin Hambal? Kan pakai Imam Syafi'i. Iya, maksudnya sama aja, cuma kalimatnya beliau lebih sederhana, jadi saya pakai beliau. Jadi yang disebut dengan fakir itu adalah
man lam yajid syai'an aw lam yajid nisfu min kifayatih, orang yang tidak mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu yang lebih dari setengah kebutuhannya. Jadi kalau aturannya dia itu dalam satu hari kebutuhannya Rp50.000, penghasilannya tidak lebih dari Rp25.000. Nah ini fakir nih kata Imam Ahmad bin Hanbal nih. Wal miskinu, dan orang-orang miskin itu mayajidu nisfuha, dapat setengah dari kebutuhannya, au aktsara, ataupun lebih, tapi nggak cukup. Jadi kalau per hari dia kebutuhannya 50.000, pendapatannya itu cuma sekitar Rp40.000, maka ini miskin. Nah kan dua kategori ini boleh untuk menerima zakat. Nah saya pikir ini tugas RT ini, tugas RW, tugas kepala desa, tugas lurah harus mendata, jangan cuek, nggak boleh. Ya cuek, dicek warganya siapa nih yang terkategori sebagai fakir dan miskin akibat pandemi COVID-19 khususnya, karena sekarang pasti bertambah. Nah diskusikan dengan ulama-ulama setempat bagaimana. Nah itu sekarang ini kan kita bisa bayar zakat fitrah di awal, tidak mesti nunggu di akhir. Coba sekarang kalau tetangga kita kelaparan, siapa mau nanggung dosanya nih? Sementara fatwa-fatwa para wali, para ulama-ulama soleh kita memasukkan satu suap nasi ke dalam perut orang yang lapar itu jauh lebih afdal daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Nah maka dari itu dua kategori ini jangan disalahgunakan oleh orang-orang yang nggak zakat fitrah. Dia kadang orang, wah saya fakir, wah saya miskin, saya nggak perlu bayar zakat fitrah. Emang ketentuannya orang yang boleh untuk tidak mengeluarkan zakat fitrah itu kalau pada malam takbiran dia sama sekali nggak punya harta sesuai kategori fakir dan miskin tadi. Cuma sekarang orang mengatakan saya fakir, saya miskin, motornya 3, kontrakannya 30 pintu, emasnya masya Allah. Nah ini kata Imamul Haddad dalam Nasihatudiniyahnya, ini boleh dijual nih. Ya aset dia ini boleh dijual asal hasil penjualannya bisa mencukupi kebutuhan dia pada malam itu sama besok siangnya. Nah itu wajib dia keluarkan zakat fitrah. Nah kemudian yang kedua saya rasa begini, banyak saldo-saldo masjid ini yang saya pikir kurang begitu manfaat karena tertimbun begitu aja. Oh puluhan juta, belasan juta, bahkan sampai ada yang ratusan juta. Bangunan fisiknya udah bagus kok, udah 2 tingkat, 3 tingkat, halamannya udah cakep luar biasa, jamaahnya juga udah bagus. Nah daripada ini dinamakan saldo masjid, alangkah bagusnya dinamakan dana kemaslahatan umat. Jadi di samping zakat fitrah si fakir miskin ini menerima makanan pokok, ada uang saku untuk membeli lauknya daripada dana kemaslahatan umat yang tertimbun di masjid tadi. Jadi saya pikir kita jangan terlalu egois juga, masing-masing saling ngekang. Jadi pada masa pandemi ini uang itu bukan nggak ada. Cuma akibat pandemi ini tidak berputar ekonominya, transaksi berkurang, ekonomi tidak berputar, itu masalahnya. Jadi saya pikir itu untuk membantu saudara-saudara kita, khususnya muslim, saudara muslim kita yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ekonominya pada khususnya. Ini mungkin itu saja. Baik. Alhamdulillah luar biasa sahabat Arba'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paparan yang tadi sudah beliau sampaikan. Barangkali satu Ustadz ya terkait dengan zakat tadi Ustadz. Ya. Ustadz sampaikan terkait dengan zakat itu, mungkin pertanyaan dari saya itu, zakat itu sebaiknya dengan menggunakan beras yang biasa kita konsumsi, misalkan kita biasa makan 10.000 gitu saja. Lantas apakah harus seperti itu atau memang ukurannya itu adalah ukuran yang mengenyangkan dan beras yang istilahnya bergizi, bagus lah istilahnya, atau memang ukuran yang harga itu menjadi patokan kita harus kita keluarkan zakat itu, gimana Ustaz? Oke, baik. Jadi bicara masalah kualitas dan juga kuantitas. Oke. Jadi kalau masalah kuantitas, masalah jumlah beras itu kan sudah ditentukan dalam mazhab Syafi'i sekitar 3,5 liter beras. Oke. Kemudian masalah kualitas, memang banyak ulama sering ngingetin kita minimal zakat fitrah yang kita keluarin ini berasnya itu kualitasnya sama dengan yang kita makan. Lebih bagus, lebih baik, jangan sampai kurang. Jadi kalau kita makan yang beras harga 10.000, kita buat zakat harga 8.000 yang udah pada kutuannya, ini jangan sampai naudzubillah min zalik. Jadi jangan sampai kita ini memberikan kepada orang bukan karena kita ini dermawan, tapi karena udah nggak layak makan. Hati-hati, jangan sampai begitu. Subhanallah, iya. Jadi istilahnya seperti kalau memberikan itu harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Kan kata Allah lan tanalul birra mimma tunfiqun mimma tuhibbun ya. Luar biasa sahabat Arba'in. Ustaz, terima kasih banyak sudah menyampaikan kajian. Namun sebelum kita tutup kajian ini, barangkali kembali saya sampaikan ada sahabat jamaah yang barangkali ingin berderma, berinfak, bersedekah.
terkait dengan pengembangan Pondok Pesantren Darul Awabin, pimpinan guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Samsuri Rijal SPDI, ini bisa langsung datang ke lokasi yang bertempat di Jalan Kiai Haji Jenggot Naga, Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung Bogor. Sekali lagi, alamat Pondok Pesantren Darul Awabin beralamat di Jalan Kiai Haji Jenggot Naga, Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung Bogor. Barangkali ada sahabat Arba'in, jamaah atau siapapun yang ingin berderma bersedekah untuk pengembangan Pondok Pesantren Darul Awabin. Dan juga saya sampaikan buku Sirajul Afham fi Syahri Siam karangan guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Samsuri Rijal sudah terbit, dan bisa juga yang ingin memiliki buku ini bisa melalui Majelis Arba'in atau juga bisa langsung hadir atau datang ke Pondok Pesantren Darul Awabin bertemu langsung dengan beliau. Sahabat Arba'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa paparan ilmu yang kita dapat dari guru kita hari ini. Barangkali dari sekian banyak yang beliau sampaikan, seringkali setiap tahun, setiap bulan Ramadan kita kerjakan, kita sudah ada perbaikan. Mudah-mudahan lewat apa yang beliau sampaikan di Ramadan berikutnya, di Ramadan tahun berikutnya, ini kita bisa semakin lebih baik dan lebih baik, sehingga harapan Allah Subhanahu wa taala lewat Ramadan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwala. Jangan sampai kita cuma bisa melaparkan perut kita, cuma dapat haus saja, tapi kita tidak mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami sampaikan terima kasih banyak atas ilmu yang sudah disampaikan. Sahabat Arba'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.